اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عليه. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي في كل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. قصدنا الكافي وجدنا الكافي في كل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي في كل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. وصلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وآل البدر يا الله. الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي في كل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. وتعالى أنت من نبي محمد نبي كامل agama Islam agama kami, kitab Al-Quran pedoman kami. Allahul Kafi Rabbuna al-Kafi qasdana al-Kafi wajadana al-Kafi fi kulli al-Kafi kafana al-Kafi wa ni'mal Kafi alhamdulillah. Asyariya akidah kami Syafi'iyah mazhab kami Ahlus Sunnah ajaran kami Al-Badani guru kami. Allahul Kafi Rabbuna al-Kafi qasdana al-Kafi wajadana al-Kafi fi kulli al-Kafi kafana al-Kafi wa ni'mal Kafi alhamdulillah. Nabi idola kami keluarga Nabi kecintaan kami para ulama panutan kami umat Islam saudara kami. Allahul Kafi Rabbuna
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ربي يسير ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين، واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال بن السيدي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداده وكراماته في الدارين، آمين. أحبابنا في الله وضيوفنا الأعزاء، هدانا الله وإياكم على الهدى والتقوى. Kita lanjutkan pembahasan kitab Jami' As-Shaghir, nomor hadis 6127. Hadis ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Status hadisnya sahih dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ustus syawari, guntinglah oleh kalian akan kumis." Ussu artinya gunting, asyawari akan kumis. Wa'afu, dan peliharalah oleh kalian al-liha akan jenggot. Lalu bagaimana cara menggunting kumis? Dijelaskan di hadis yang di bawah. Khusus syawari, guntinglah oleh kalian akan kumis ma'asyifa. Ma'a artinya beserta, maksudnya adalah sama dengan bibir. Khusus syawari, guntinglah oleh kalian akan kumis ma'asyifa, bersama sejajar dengan bibir. Ketika Sayyidina Abi Quhafah memeluk Islam dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Fathul Makkah, menemui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi katakan, "Wahai Abu Bakar, kenapa orang tuamu bawa ke sini ngadapin aku? Kenapa enggak aku ajak, engkau ajak aku ke rumah jumpa orang tuamu?" Ini akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam waktu yang sama Sayyidina Abu Bakar juga memberikan akhlak. Wahai Rasulullah, dia yang perlu dengan Islam, bukan engkau yang perlu kepada Islamnya Abu Quhafah. Akhirnya Sayyidina Abu Quhafah, ayahanda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seluruh rambutnya sudah putih, jenggotnya putih, kumisnya putih. Maka Nabi bersabda, robalah warna putih ubannya dengan inai, dan guntinglah kumisnya qadras siwak. Guntinglah kumisnya seukuran siwak. Nah, seukuran siwak yaitu sebesar telunjuk. Kalau kita letakkan siwak sebesar telunjuk di atas bibir, lalu kita gunting, maka dia akan sejajar dengan merah bibir. Nah, maka pendapat yang kuat dalam menyikapi kumis itu bukan dicukur tapi digunting.
Tapi karena kita artinya terlalu lama urusan kumis, waktu singkat, nggak ada waktu, akhirnya ambil alih ke cukur. Nah, dulu waktu belajar saya pakai gunting sunnah. Kenapa yang kuat? Karena hadisnya gunting lebih banyak pada cukur. Sampai sekarang baru jumpa hadisnya satu soal cukur kumis. Itu pun dah lupa dari mana. Tapi kalau gunting banyak murabak hadisnya. Maka kenapa juga gunting? Nah, dulu kita praktek gunting karena waktu banyak. Sekarang gunting habis lagi waktu, nanti nggak lulus lagi. Masalah. Nah, akhirnya ambil kesimpulan cukup saja karena pertimbangan. Antum kalau punya waktu banyak daripada main-main gak jelas, nah dia menata kumis, nah merah bibir, tapi jangan lupa bibir, pas merah bibir. Nah itu kumis. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, "Qussu azafirakum." Guntinglah oleh kalian akan kuku-kuku kalian. Nah, Nabi menggunakan bahasa gunting kuku. Alhamdulillah, sesuai dengan hari ini mau beli gunting kuku. Jadi bahasa gunting kuku kepada alat pemotong kuku itu tepat dengan hadis Nabi. Jadi hadisnya bukan hanya potong saja, tapi potong kuku juga ada hadisnya, gunting kuku juga ada hadisnya. Nah, ketika kita potong kuku dengan alat gunting kuku, itu sesuai dengan sunnah. Lihat hadisnya, qussu, gunting oleh kalian, azafirakum, akan kuku-kuku kalian. Nah, Andre, kuku tangan kirinya panjang. Apa lagi? Kemarin sholat di sebelah kanan saya, nampak tangan kirinya. Kalau kita sholat di kanan sebelah kanannya, mungkin nampak lagi kuku kanannya. Nah, kalau kuku nggak digunting setiap minggu, antum macam-macam melakukan yang kuku itu dari tangan, kadang main tanah, kadang pegang itu. Nah, pas makan, akhirnya cacingan. Satu nampal berempat. Perutnya kenyang, badan kecil. Karena nggak jaga kebersihan. Kemudian wafinu, tanamlah oleh kalian, kuburkanlah oleh kalian qolamatikum, potongan-potongan kuku kalian. Ini sunnah hukumnya, menimbun, menanam, menguburkan kuku yang sudah dipotong. Dan wajib hukumnya bagi wanita. Kalau sekiranya hanya itu satu-satunya jalan sehingga kukunya tidak terlihat oleh orang lain. Tapi kalau ada jalan lain, kukunya nggak ditemukan oleh laki-laki, karena semuanya wanita, semuanya nggak ada masalah. Masukkan dalam plastik atau tong sampah. Tapi sunnahnya dikubur, dan itu akan kembali kepada kita pada hari kiamat. Semua yang terlepas dari tubuh kita itu semuanya akan kembali. Kuku akan kembali semuanya. Maka kuku yang dipotong ketika haid warnanya akan gelap. Maka usahakan waktu berhaid tidak potong kuku. Kuku yang dipotong waktu berjunub warnanya akan gelap. Maka mandi junub dulu baru potong kuku. Rambut akan kembali ke kita. Maka potong rambut jangan waktu berhaid, jangan waktu berjunub.
bahkan potongan hitam, bagaimana sekarang, itu akan kembali kepada kita pada hari kiamat. Maka Nabi bersabda, manusia akan dibangkit pada hari kiamat dalam keadaan tidak bersendal, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Tidak dikhitan, padahal sudah dikhitan. Allah kembalikan lagi, semuanya dikembalikan. Maka ada orang yang belang-belang kukunya dan bercahaya dan gelap. Maka yang bercahaya adalah yang memotong kuku sesuai dengan sunnah, tidak waktu berhadas besar. Wa nakimu barojimakum, bersihkanlah ruas-ruas kalian. Barojim, ruas-ruas kalian, baik ruas jari maupun ruas anggota tubuh. Itu rentan dari kotor. Kenapa rentan? Karena dia terlipat. Nah, lutut terlipat, siku terlipat. Jadi ada tumpukan kulit di situ. Karena dia kan apa itu? Lentur. Waktu digenggam dia kan kencang. Waktu dilurusin, nah ada lekukan di situ. Itu kalau hendak hati-hati ketika berwudu atau mandi, di sini akan ada kotoran. Ketiga di siku, ketiga di lutut. Nah, setiap ruas itu digosok, dikencangin, gosok. Siku digosok. Begitu juga perut yang berluas. Nah, perut yang ada ruasnya itu dibuka, ruasnya itu dibersihkan. Nah, wa nazifu litatikum, dan bersihkanlah gusi-gusi kalian minat to'ami, dari makanan. Bersihkanlah gusi-gusi kalian dari makanan. Ini bukan siwak. Siwak ada di setelahnya. Ini membersihkan secara khusus. Maka termasuk sunnah adalah membersihkan sisa makanan dengan tusuk gigi. Nah, rumah makan Padang itu sesuai dengan sunnah, dia menyediakan tusuk gigi. Tapi kalau apabila kita lepaskan dengan gigi, maka disunahkan untuk mengunyahnya dan menelannya. Tapi apabila sisa makanan dilepaskan dengan tusuk gigi, disunahkan untuk dibuang. Wastaku, dan bersiwaklah. Walaupun siwak itu membersihkan gusi dan gigi, tapi bersiwak perintah khusus. Menyela-nyelangi gigi dengan tusuk gigi perintah khusus juga. Wala tadkhulu alayya, dan janganlah kalian masuk menjumpai aku kuhra, keadaan giginya kuning, bukhra, keadaan berbau nafasnya. Kuhra, gigi kuning, bukhra, nafas berbau. Sampai demikian Nabi mendidik sahabat. Ini kesempurnaan agama Islam. Nabi ajarkan perkara terkecil. Kalaulah hal ini kita sampaikan, ini layaknya kepada anak-anak. Untuk jaga kebersihan ini layaknya kepada anak-anak. Orang tua anak usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang dia ada belajar mandi sendiri, maka orang tua akan pesankan hal-hal seperti ini, gosok gigi. Nah, waktu mandi badan digosok, yang banyak air pada membersihkan badan. Tapi Nabi SAW melakukan hal ini ke sahabat. Jadi kebersihan itu adalah perkara asasi dalam agama.
Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala katakan, seseorang yang menjaga kebersihan, berwangi-wangian, itu akan menambah kecerdasan. Tapi orang yang tidak menjaga kebersihan, dalam tanda kutip, ada waktu, bukan dalam safar, bukan dalam perjalanan, tapi ditempatkan ada waktu untuk menjaga kebersihan, lalu tidak bisa menjaga kebersihan, ini akan menyebabkan hilangnya pemikiran, lemahnya hafalan. Yang susah menghafal perlu dicek juga mandi berapa kali sehari. Gosok gigi enggak sebelum tidur, pakaian bersih atau tidak, baju kayak gorden atau bukan. Jangan sampai baju kayak gorden, berlipat-lipat, tarik ke bawah naik ke atas, tarik ke bawah ke atas, otomatis baju itu tidak dianjurkan dalam Islam. Itu bukan zuhud, itu bukan makna zuhud. Jadi ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpapasan dengan seorang laki-laki jalan menunduk begini, kata Sayyidina Umar, angkat, luruskan tulang punggungmu. Qanaah, maaf, zuhud, tawaduk bukan adanya di fisik, jalan naku-naku itu zuhud, kemudian pakaian sembarang itu zuhud, itu maknanya orang mikir akhirat, bagi orang nggak cinta dunia. Bukan itu standarnya, itu bukan standar zuhud. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah, suka keindahan. Allah tidak suka semrawut. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibat. Allah itu Maha bersih, hanya menerima yang bersih-bersih. Maka Nabi mengajarkan di sini. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala habatin min khardalin minal kibir. Tidak akan masuk surga orang di hatinya ada sebesar zarah daripada kesombongan. Sahabat waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, kami menyukai punya sendal bagus, punya pakaian yang bagus. Apakah itu kesombongan yang menghalangi kami masuk surga? Nabi bersabda, tidak. Kesombongan bukan letaknya di pakaian, bukan keinginan yang bagus, tapi kesombongan itu adalah batrul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Itu adalah kesombongan. Kalau soal cinta yang bagus-bagus, Nabi bersabda, innallaha jamil yuhibbul jamal. Nah, sorban bukan asal ikan, asal dari kepala sudah. Nah, digosok dulu, ikat atas atau tidak, kaki atau tidak. Ini nggak ada bedanya sorban sama perban. Antum ke sorban atau perban? Hanya digilit-gilit gitu saja. Oh, kami lihat orang Afghanistan begitu sorbannya. Mereka sedang jihad. Syukur dia bisa pakai sorban, sedang jihad. Dia sedang jihad di sembarangan. Yang antum kan sedang jihad. Cermin ada di mana-mana. Di luar dikasih cermin, situ kasih cermin, mana-mana kasih cermin, supaya sorbannya bagus. Nah, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 6130. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qassuz zufar, menggunting kuku, wa natsful ibti, dan mencabut bulu ketiak, wal halqul anati, dan mencukur bulu kemaluan,
Yaumal Khamisi itu pada hari Kamis. Wal ghuslu dan mandi, wattibu dan memakai minyak wangi, wal libasu dan memakai pakaian, yaumal jumu'ah pada hari Jumat. Dalam hal memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan ada beberapa riwayat. Sebagian riwayat mengatakan Nabi melakukannya hari Jumat. Sebagian riwayat Nabi melakukannya hari Kamis. Sebagian riwayat mengatakan 1 kali dalam 1 minggu. Sebagian riwayat mengatakan 1 kali setiap 40 hari. Maka riwayat-riwayat tersebut ulama menyimpulkan bahwasanya selambat-lambatnya 1 kali dalam 40 hari. Itu selambat-lambatnya. Lebih 40 hari maka hukumnya tidak lagi sunnah. Menunda memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak lebih dari 40 hari berarti sudah lewat sunnahnya. Kemudian secepat-cepatnya sekali seminggu, bukan sekali 3 hari, bukan sekali 4 hari, bukan sekali 5 hari, tapi 1 kali dalam 7 hari. Itu paling cepat. Jangan dibuat sekali 5 hari potong kuku. Nah, kemudian harinya ada hari Jumat. Kata ulama hari Jumat itu sebelum berangkat Jumat. Kalau hari Kamis setelah zuhur. Ada riwayat yang kita fikih kalau hari Kamis ba'da zuhur, kalau hari Jumat sebelum berangkat Jumat. Kalau kita simpulkan hadis tersebut, mulainya memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan lain-lainnya itu setelah zuhur hari Jumat, setelah zuhur hari Kamis, selambat-lambatnya sebelum Jumat. Dan memotong kuku pada hari Kamis ini ada hadis musalsalnya. Ada hadis musalsalnya. Alhamdulillah kita kemarin dapat riwayat hadis musalsal memotong kuku hari Kamis. Maka untuk prakteknya itu hari Kamis. Nah, jadi setiap perawi meriwayatkan hadis ini dengan melihat gurunya motong kuku pada hari Kamis. Guru melihat gurunya motong pada hari Kamis, guru itu melihat gurunya motong kuku pada hari Kamis, sampai kepada sahabat melihat Nabi motong kuku pada hari Kamis. Nah, untuk sanad musalsal dari Imam Ibnu Hajar, Imam Jalaluddin As-Suyuti itu ada di dalam kitab saya. Nah, kalau kita kepada Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar itu adalah guru lainnya. Jadi kita dari guru sampai kepada Imam Jalaluddin, Imam Jalaluddin sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu setiap murid setelah mendengar hadis ini atau sebelumnya mendengar hadis ini, mereka melihat gurunya motong kuku pada hari Kamis. Yang disebut dengan musalsal. Nah, kapan-kapan kita riwayatkan. Jadi ada 3 pada hari Kamis: potong kuku, cabut bulu ketiak. Nah, maka belajarnya di sekarang. Waktu dia tunggu baru beberapa lembar. Tapi kalau sudah lebat nanti baru mulai. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, hampir semua hadis sudah saya amalkan walaupun 1 kali, tapi yang 1 ini nggak bisa saya amalkan. Jadi kalau nggak mampu mengamalkannya dengan dicabut, maka caranya dicukur. Nah,
Tapi kalau mampu dengan dicabut, mesti dicabut dulu. Itu sunnahnya begitu. Fadilahnya apa? Fadilahnya akan menghilangkan bau dari ketiak. Karena bau ketiak itu bersumber daripada pangkal-pangkal bulunya, bukan di ujung bulunya. Nah, nanti kita coba cabut satu, cium mana bau pangkal ke ujungnya. Maka kalau setiap 40 hari dibuang, maka akan hilang baunya. Tapi kalau dicukur, nah sumber baunya nggak akan tercabut. Maka dia pakai apa itu namanya? Deodoran. Tentang ini. Kemudian pada hari Jumat, yaitu mandi pakai minyak wangi dan pakai baju putih. Hari Jumat, mandi Jumat. Mandi Jumat disunahkan setiap Jumat. Nabi bersabda, "Ghuslul Jumu'ati wajibatun ala kulli muhtalim." Mandi Jumat hukumnya wajib setiap orang yang balik. Mandi Jumat. Antum mandi Jumat, tapi kalau lupa niat itu bukan mandi Jumat. Lupa niat berarti dianggap bukan mandi Jumat. Harus ada niat mandi Jumat. Setelah berwudu secara sempurna, saya niat berwudu untuk sunnah mandi, kemudian ambil air siramkan ke kepala, sengaja aku mandi Jumat karena Allah. Itu hukumnya sunnah. Kemudian pakai minyak wangi, kemudian pakai baju putih. Nah, baju putih mesti diperuntukkan setiap Jumat ada satu. Tapi masyarakat kita nggak tahu menahu. Nah, kayak nggak peduli begitu. Terserah dia deh. Tapi kalau baju kantoran dia tahan. Hari ini baju batik semuanya. Besok baju coklat semuanya. Besok baju loreng semuanya. Tapi Nabi minta Jumat baju putih, belum baju. Baju putih, coklat, hitam, sehingga suasana Jumat itu tidak meriah, nggak seru, nggak terlihat ruhnya Jumat. Nah, seperti hari-hari biasa saja sholat Jumat. Tapi apabila setiap umat Muslim dia hari Jumat itu putih semuanya, maka akan ada ruh Islam, akan ada semangat dalam sholat Jumat. Bagaimana mau masyarakatnya pakai baju putih, kalau khatibnya pakai batik, kan aneh. Bagaimana bisa kita minta masyarakat itu pakai amal sunnah, pakai baju putih, kalau yang khutbahnya pakai baju batik, sudah batik pendek pula lengannya, kemudian pakai celana pula lagi. Oh, dengan santainya mengatakan Maulid Nabi adalah memperingati rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kita masih menunjukkan sunnah. Sunnah bagaimana? Bajunya batik, lengannya pendek, pakai celana, imamin sholat. Kita buang fatwa. Nah, katanya sunnah. Di mana letak sunnahnya? Itu yang seolah-olah kita bisa tertawa sendiri, tertawa melihatnya. Namun sunnah itu di depan itu dia bukan kayak ceramah, tapi kayak berlucu, kayak melawak. Nah, kenapa apa yang disampaikan itu nggak nampak? Lihat ceramah ketika khutbah Jumat ketika bulan Rabiul Awal. Apa materinya? Mencintai Sayyidina Rasul, menunjukkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Ya, Masya Allah, nggak nampak sunnahnya. Ini yang membuat umat hari ini bingung. Nah, bingung.
Karena yang ngomong sunnah itu sendiri, dia tidak tahu dia mengamalkan sunnah atau tidak. Nah, sama baca catatan di sini. Kemudian hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaflatun ka ghazwati." Mana yang bahasa Inggris? Qaflatun pulang, ghazwati itu sama dengan perang. Jadi pulang pergi perang, pulang dari perang itu pahalanya sama dengan berangkat perang. Pergi sholat, pulang dari sholat Jumat itu pahalanya sama dengan berangkat sholat Jumat. Maka pahala yang ditulis bukan hanya langkah kaki berangkat, tapi juga langkah kaki pulang. Qaflah ka-ghazwah, pulang sama dengan perang. Pulang sama dengan perang. Jadi ketika Bani Sulaim, itu Bani Sulaim, yang mereka punya tempat tinggal jauh dari Masjid Nabawi, mereka berencana mau pindah kampung dekat dengan masjid. Maka Nabi bersabda, tetaplah kalian di tempat kalian. Allah akan tulis pahala langkah kaki kalian ketika berangkat dan ketika pulang. Berangkatnya ada pahala, pulangnya ada pahala. Pulang salat jamaah di masjid itu ada pahala. Qul huwallahu ahad, ta'dilu tsulutsal Quran. Qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mampukah kalian mengkhatamkan Al-Quran sebelum tidur?" Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kami mengkhatamkan Al-Quran sebelum tidur? Kapan tidurnya?" Katakanlah bacaan tercepat itu 4 jam 30 juz. Ya kapan tidurnya juga. Nabi bersabda, bukan baca Quran 30 juz, tapi baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Maka membaca Qul huwallahu ahad 3 kali itu setara dengan khatam Al-Quran. Karena sekali baca itu sama pahalanya dengan sepertiga Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Sayyidina Qatadah bin Nu'man, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Darda, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari, diriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Ansari, diriwayatkan daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal, diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Kulthum, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada 9 sahabat yang meriwayatkannya. Kitab-kitabnya ada dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sunan Abi Daud, ada dalam Sunan Nasa'i, ada dalam Sunan Ibnu Majah, ada dalam Syarah Kabir Imam At-Tabrani. Ada 6 kitab, termasuk Imam Bazzar juga tidak tinggal meriwayatkan hadis ini. Maka bagi kita-kita yang ingin sholat malam, pengen juga berdiri lama seperti hafiz Al-Quran, maka bisa baca Qul berkali-kali. Katakanlah rakaat pertama Qul 100 kali, kemudian rakaat kedua 75 kali,
rakaat berikutnya 50 kali, rakaat keduanya 25 kali. Ya, cukup 2 rakaat semalam. Tapi rakaat pertamanya 100 kali wallahu ahad. Kalau 100 kali wallahu ahad berarti sudah menghafalkan 33 kali Al-Quran dalam semalam. Ditambah lagi rakaat keduanya 75, rakaat berikutnya 50, rakaat berikutnya 25. Maka Nabi lebih mencintai sholat malamnya lama berdirinya daripada banyak rakaatnya. Karena kalau banyak rakaat itu identik kepada capek dan letih. Tapi kalau lama berdiri itu identik kepada penghayatan. Kalaulah bacaannya lama, jangan rukuknya sebentar. Nah, ini imam sholat subuh Jumat. Ayat itu kan lama rakaat pertama sajadah. Ini rukuknya agak seimbang. Rukuknya dilamain sedikit lagi, dilebih lamain daripada rukuk biasa, supaya ada keseimbangan antara berdiri dengan rukuk. Rakaat pertama 100 kali wallahu ahad, rukuknya kira-kira 100 kali subhanallahil azimiyah. Oh, itu masya Allah. Itu memang betul-betul waliullah. Nah, buat saja sampai mati, nanti dia hasilnya dikubur. Nah, itu bagi yang mau jadi ahli ibadah tapi tidak punya modal dengan hafalan. Kalau lihat Quran juga capek bolak-baliknya, salah lagi nanti bacaannya, ribet lagi. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Qul huwallahu ahad, ta'dilu thulutsal Quran." Itu menyamai sepertiga Al-Quran. Dan qul ya ayyuhal kafirun, ta'dilu itu menyamai rubu Al-Quran, seperempat Al-Quran. Hadis sahih. Qul, bacalah doa berikut. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah sarirati. Nah, kan makanan ada di kepalanya. Langsung nyambung kan kalau makanan, paham langsung. Bukan sari roti. Sari roti yaitu bagian batinku, bagian dalamku, bagian batinku. Khairan itu lebih baik, min alaniyati, dari bagian luarku. Min alaniyati, dari bagian luarku. Jadi jadikan hati lebih baik daripada luaran. Waja'al alaniyati solihatan, dan jadikanlah bagian luarku solihah, akan yang baik, akan yang solehah, akan yang bagus. Jadi luarannya bagus, hatinya lebih bagus dari luar. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku memohon kepadamu, min salihi, dari yang bagus, ma sesuatu, tu'tin nasa, yang engkau berikan kepada manusia, minal mali, dari harta, wal ahli, dan keluarga, wal waladi, dan anak, ghairil doli, yang tidak
sesat, wala mudilli, dan tidak menyesatkan. Itu doa tersendiri. Kalau kita jadikan doa bersama, maka sariroti menjadi sarirotina, panjang. Sarirotina min alaniyatina waj'al alaniyatina solihatan. Allahumma inna nas'aluka min solihi ma tuqtin nas. Sampai akhir sama. Cuman ini ganti dengan inna, as ganti nas. Nah, as ganti nas. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dari yang diberikan kepada manusia. Hartanya harta yang terbaik, keluarga yang terbaik. Ahli di sini artinya keluarga, maksudnya istri. Maka ahli artinya istri. Bahasa Arab istri itu ahli. Jadi tambah-tambah. Nah, ahli itu kan laki-laki, berperempuan jadi ahliyah. Nah, kalau ahliyah udah berubah makna, jadi keledai betina. Salah, keledai kampung. Jadi kalau ahliyah jadi keledai kampung. Kalau aliyah nggak pakai h, aliyah itu artinya pantat. Nah, maka istri bahasa Arabnya ahli, bukan ahliyah, bukan juga ahli. Ya Allah, berikan kepadaku dari harta, wa ahli dan istri, wal waladi dan anak, semuanya itu tidak sesat dan tidak juga menyesatkan. Maka ketika Nabi Khidir alaihissalam bersama Nabi Musa alaihissalam berjalan ketemu sama anak kecil, Nabi Khidir patahkan leher anak kecil itu. Kata Nabi Musa, kenapa kamu bunuh orang tak berdosa? Kata Nabi Khidir alaihissalam, ini anak, menurut ilmu Allah, ini kalau dewasa buat orang tuanya sesat. Maka ada di antara menyebabkan orang tua itu sesat karena anak. Ada juga orang sesat karena harta. Ada juga orang sesat karena istri. Ada masuk penjara karena memenuhi keinginan istri. Ada masuk penjara karena memenuhi keinginan anaknya. Ada juga masuk penjara karena harta. Jadi kita minta kepada Allah harta yang tidak sesat dan menyesatkan. Kemudian istri yang tidak sesat dan menyesatkan. Kemudian anak yang tidak sesat dan menyesatkan. Qul, bacalah doa berikut. Allahumma fatiras samawati wal ardh. Wahai Allah, Zat yang menciptakan langit dan bumi, Alimul ghaibi wasyahadah, yang tahu perkara gaib dan perkara nyata, yang tahu dengan alam gaib dan alam syahadah. Alam syahadah yaitu alam yang kita lihat hari ini, itu namanya alam syahadah. Alam gaib yaitu alam jin, alam malaikat, alam kubur, dan alam akhirat secara umum. Rabba kulli syai', wahai Rabb yang menciptakan seluruhnya. Rabba kulli syai', Rabb setiap sesuatu. Wa malika, dan pemiliknya. Asyhadu, aku bersaksi
alla ilaha illa ant, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. A'udzubika, aku berlindung denganmu, min syarri nafsi, dari kejahatan diriku, wa min, dan dari kejahatan, wa min syarri syaitan, dan dari kejahatan setan, wa syirki, dan sekutunya. Ini kita baca, sebagiannya ada. Nah, a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim. Ini salah satu dalilnya. Dan bacaan yang kita baca itu ada juga dalilnya, dan itu yang terlengkap. Kulhan, baca olehmu akannya, idza asbahta, apabila kamu berada di pagi hari. Idza asbahta, apabila kamu berada di pagi hari. Maka sunnah dibaca selepas subuh. Wa idza amsayta, apabila kamu berada di sore hari. Sore hari itu masuk maghrib dan masuk asar. Tapi karena guru kita mengajarkan pada maghrib, maka kita amalkan maghrib. Karena sore ada dua makna, ada maghrib, ada asar. Kalaulah dibaca asar, itu kan sama-sama siang. Tapi kita ingin baca di awal pagi dan di awal malam. Kemudian yang ketiga yang belum diamalkan, idza akhadta mawja'aka, apabila kamu mengambil tempat tidurmu, tempat baringanmu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim. Nah, ini jasa daripada Imam Jalaluddin As-Sayyidi. Yang kita baca kitab di sini, berarti kita sudah mengetahui dari 1, 2, 3, 4, 5 kitab. Nah, satu hadis ini bersumber dari 5 kitab. Kemudian hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Qul", bacalah doa, "Allahumma inni as'aluka", sesungguhnya aku memohon kepadamu, nafsan mutmainnah, nafsu yang tenang. Nafsan mutmainnah, nafsu yang tenang. Apa maksud nafsu yang tenang? Lihat penjelasan hadis berikut. Pertama, tu'minu biliqa'ik, dia percaya dengan bertemu denganmu. Dia percaya dengan pertemuan denganmu. Wa tarda bi qada'ik, dan dia rela dengan keputusanmu. Wa taqna'u bi ata'ik, dan dia merasa cukup dengan pemberianmu. 3 ciri nafsu yang tenang. Ini hadis sahih menafsirkan ayat yang berbunyi, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ketika nafsu kita sampai pada derajat mutmainnah, maka nafsu itu akan mudah keluar ketika sakaratul maut. Dia ingin menjadi orang yang dianggap berjasa di hadapan Allah, sehingga dia memaksimalkan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang bawahan atau karyawan melaporkan pekerjaannya kepada bosnya, ketika pekerjaannya tersebut sempurna, maka dia bertemu dalam keadaan senang, bangga, dan pertemuan itu ditunggu-tunggu.
Tapi apabila karyawan tidak menunaikan tugas semaksimal mungkin, maka dia tidak berharap hari pertemuan dengan bosnya. Nah, saya harap jangan ada pertemuan sekarang. Kenapa? Ada yang belum selesai. Nanti kalau bosnya bagaimana? Nah, begitulah cara bermuamalah nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang salafus saleh sebelumnya mereka senang meninggal, berharap cepat meninggal? Ketika salah seorang budak di zaman tabi'in, ketahuan rahasianya oleh majikannya, malam-malam ditemukan oleh majikannya budaknya sholat. Nah, kenapa majikannya mengintip amalan budaknya malam hari? Karena ada tetangga dari budak itu lumpuh dari kecil, sembuh pagi hari. Kenapa anak kamu sembuh begitu cepat? Siapa mengobati? Kata anak saya, dia berdoa, ya Allah, dengan berkat amalan tetangga saya itu, sembuhkan aku. Sembuhlah tetangga yang lumpuh. Tapi saya gimana amalnya? Dia beraku dengan amalnya. Mungkin budaknya kali diintiplah amalan budaknya. Masya Allah, amalan budaknya di malam hari mengagumkan. Ketahuan oleh majikannya, budaknya katakan, wahai Allah, telah terbongkar rahasia kita. Terlihat oleh orang lain, maka cabutlah nyawaku. Batu itu berteriak dan dia meninggal dunia. Terbongkar amal baiknya, ketahuan oleh majikannya. Kenapa dia mau meninggal cepat? Karena menurut anggapannya tidak ada larangan yang dia langgar dan semua perintah telah dikerjakan, sehingga bertemu dengan Allah itu merasa sebuah perkara yang dirindukan. Itu salah satu ciri nafsu mutmainnah. Yang kedua, rela diputuskan Allah Subhanahu wa taala. Diputuskan oleh Allah bangkrut, dia rela. Diputuskan oleh Allah kaya, dia rela. Diputuskan sakit, rela. Kena bagu, rela. Nggak lancar hafalan, dia rela. Pokoknya apa saja keputusan, rela pokoknya. Yang penting jangan sampai hal-hal itu menyebabkan dia lari dari taat. Jadi keberhasilan bukan dilihat daripada sejauh mana dia melakukan kebaikan. Keberhasilan dalam pendidikan bukan dilihat sejauh mana dia menyerap pelajaran. Keberhasilan dalam pendidikan secepat mana dia menyelesaikan hafalan. Bukan. Tapi sejauh mana dia ada dengan ilmu yang dia dapat dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia selesai dengan hafalannya, selepas itu seketika bebas, lalu melakukan larangan-larangan. Kalau sebelum kubro memang dia jaga mata, jaga semuanya, jaga makanan. Selesai kubro kayak buka puasa dia. Macam-macam dia buat. Itu bukan sukses. Itu bukan orang yang selesai. Nah, tapi apapun yang terjadi, dia tidak lari dari ketentuan Allah. Itu namanya ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah antum mengukur diri dengan kawan dan selesai dia usaha belum, tapi lihatlah siapa yang selalu ada dalam perintah Allah. Kalau sama-sama ada dalam perintah Allah, sama-sama sesuai dengan sunnah, berjalan dengan kehendak Allah dan Rasulnya, maka yang manapun terlambat atau cepat itu sukses. Nah, tapi apabila cepat selesai tapi melanggar perintah Allah, nggak sukses. Apalagi nggak selesai dalam rangka melanggar perintah Allah. Nah, nggak lancar-lancar karena nggak zikir-zikir. Nah, itu udah parah sekali itu. Nol besar. Nah, tapi selagi dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, ridho dan keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak boleh dikatakan gagal. Yang ketiga, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup. Maka kekayaan itu ada pada hati, merasa
cukup, merasa puas dengan yang ada. Sebetulnya untuk kehidupan hari ini nggak ada orang yang miskin, tidak ada orang miskin. Ketika salah satu sahabiah ditanya, bagaimana bolehkah kita memakai baju yang kita pakai ketika berhaid lalu kita pakai ketika sholat, boleh nggak? Kata sahabiah, apa jawabannya? Siapa di antara kami yang punya 2 lembar baju? Artinya rata-rata kami hanya punya 1 lembar baju. Jadi kalau nggak boleh dipakai pakaian ketika berhaid, dipakai ketika suci, itu nggak boleh. Lalu kami mau pakai apa? Di zaman Nabi memiliki hanya 1 pakaian. Sehingga kata Sayyidah Aisyah, mana yang terkena darah itu yang disucikan, lalu dipakai untuk sholat. Kemudian kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, aku membersihkan mani dari baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, kukorek dengan kuku-kuku. Nah sekarang baju antum 1 lemari. Nah, siapa yang bilang miskin hari ini? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, 2 bulan kuku kami tidak menyala. Kuku antum 3 sekali menyala, 3 kali sehari. Kalau tambah dengan kuku dapur itu 5 sekali menyala. Tiap hari 3 kali sehari. Siapa yang bilang miskin? Ketika Nabi sholat, ketika Nabi selesai sholat subuh, menempel tanah liat, tanah bercampur air di dahi Sayyidina Muhammad SAW. Itu bocornya atas bawah. Ini baru bocor begitu saja bagi bawah. Itu nggak bisa ditutup. Untuk tutup itu keluar di sini lebih bahaya. Biarinnya keluar di sini. Nah, itu menandakan tajri minta dihakan hal. Nah, mengalir dari bawahnya oleh sungai-sungai. Jadi nggak ada yang miskin hari ini. Lalu kenapa ada yang merasa miskin? Karena dia tidak merasa cukup. Nah, tidak merasa cukup. Tapi kalau merasa cukup, maka ini yang perlu dipastikan sebelum sakaratil maut, sebelum mati. Ini nafsu ini perlu dipastikan. Pertama, betul-betul yakin bertemu dengan Allah. Yang kedua, ridha dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasa cukup dengan yang diberi oleh Allah. Ketika 3 hal ini terpenuhi, maka dia akan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyah, rela karena balasannya besar. Mardiyah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kuli fi ibadi, baru layak dikatakan dia hamba Allah. Dan terakhir baru layak masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wajar. Di seminggu lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian baru saja pulang dari perang kecil menghadapi perang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Qul, katakan olehmu, Allahumma inni dha'ifun, ya Allah, sesungguhnya aku itu orang yang sangat lemah. Faqawwini, winya nggak boleh panjang. Kalau antum baca panjang secara bersengaja, maka hukumnya murtad. Nah, karena ini berhubungan dengan Allah. Kalau dibaca panjang secara bersengaja, maka hukumnya murtad. Kok murtad pula setelah baca? Karena kalau qawi itu mengatakan Allah perempuan. Nah, begitu juga wakina adzabannar. Jadi kalau salah karena nggak tahu nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi sudah tahu yang benar, sengaja dibaca kinya panjang, itu bukan hanya berdosa, tapi murtad.
Perhatikan baik-baik. Kalau kita kepada Allah jangan pernah dipanjangkan. Wa qawwini, maka kuatkanlah aku. Wa inni dzalilun, sesungguhnya aku sangat hina. Wa inni dzalilun, sesungguhnya aku sangat hina. Fa'izzani, maka muliakanlah aku. Wa inni fakirun, sesungguhnya aku sangat berharap, sesungguhnya aku sangat memerlukan. Farzuqni, maka berilah aku rezeki. Hadis sahih. Ini salah satu doa maksurah, doa-doa yang ada hadisnya dari Nabi. Doa berikutnya, Allahumma, wahai Allah, maghfiratuka, keampunanmu, awsa'u, lebih luas, min dzunubi, dari dosa-dosaku, wa rahmatuka, dan rahmatmu, arja, lebih diharapkan, indi, dari sisiku, min amali, dari amalku. Ini salah satu bentuk tidak Nabi mengajarkan dari doa ini sebagai bentuk tidak boleh bangga dengan amal. Ya Allah, rahmatmu lebih saya harapkan dari amalku. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata ahadun bi amali, tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amal ibadahnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak masuk surga dengan amal ibadahmu wahai Rasul. Bagaimana amal ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamah. Nabi salat malam sampai retak tumitnya. Maka dikatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau salat malam? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Allah telah ampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Apa jawaban Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alaysa li abdul syakur, tidak layakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Bukan syakir, tapi syakur, yang sangat bersyukur. Yang sangat bersyukur itu gak banyak. Allah katakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya segelintir orang dari hambaku yang sangat bersyukur. Nah, dalam waktu yang sama, begitu amal daripada Nabi SAW, Nabi katakan, wala ana, aku juga tidak masuk surga dan amal ibadahku, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali bahwa meliputi akan aku oleh rahmatnya Allah, kecuali menyelimuti akan aku oleh rahmat Allah. Berarti masuk surga bukan dengan amal ibadah, masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ditunjukkan oleh Nabi dalam doa ini, rahmatmu lebih saya harapkan daripada amalku sendiri. Nah, di mana letaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang-orang yang di muka bumi, kasihilah orang-orang yang di muka bumi, maka kamu akan dikasihi oleh orang yang ada di langit. Itu sebabnya pelacur masuk surga hanya memberi minum anjing, karena dia punya kasih sayang. Itu sebabnya ahli ibadah dari wanita Bani Israil masuk neraka, mati, masuk neraka karena mengurung kucing sampai mati, karena dia tidak punya kasih sayang. Kalaulah kasih sayang kepada hewan, begitu Allah berikan balasan, bagaimana kira-kira kalau kasih sayang kepada sesama manusia? Nah, kalaulah dia tidak mau memberikan senyumannya, apakah dia bisa memberikan harta bendanya? Maka yang tidak mau senyum kepada antum itu orang yang tidak punya kasih sayang.
Itu kesimpulannya. Sampai situ titik akhirnya. Nah, kenapa dia tidak punya kasih sayang kepada antum? Karena dia tidak berserah dengan rahmat Allah, tapi dia mengandalkan amalnya. Bukti dia mengandalkan amalnya, akidah kamilah yang benar, akidah kalian sesat. Bahwa apa? Jadi kalau diputar-putar ke situ juga kesimpulannya. Nah, tahu tak kenapa? Hadis berikutnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul, bacalah doa idza asbahta, apabila kamu berada di pagi hari, bismillahi ala nafsi, dengan nama Allah di atas diriku, wa ahli, dan istriku, wa mali, dan keluargaku." Kalau dibaca itu di pagi hari, fa innahu, maka sesungguhnya la yazhabu, tidak akan hilang, laka bagimu, syai'un, oleh apapun. Bismillah ala nafsi. Lalu ulama menambah dari macam-macam yang lain. Aku lo ala nafsi wa ala ahli wa ala bismillah. Apa bismillah. Ini dasar di sini. Cuma rangkaiannya dibolak-balik. Nah, rangkaiannya dibolak-balik. Aku lo ala nafsi wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adiyani wa ala dini alfi bismillah. Itu gak ada dalilnya, ini dalilnya. Kul, bacalah olehmu, kullama asbahta, setiap kamu berada di pagi hari, wa iza amsayta, setiap kamu berada di sore hari, bismillahi ala dini wa nafsi wa waladi wa ahli wa mali. Bismillah ku ucapkan di atas agamaku, di atas diriku, di atas anakku, di atas istriku, di atas hartaku. Digabung oleh ulama dari beberapa hadis sehingga keluarlah ucapan seperti yang kita baca. Ada di Hizib Nawawi, ada di Hizib Iqwa yang dibaca zuhur, ada di wirid ini, ada di wirid itu. Lalu dilihat oleh Wahabi, dilihat oleh Salafi, ini rekayasa, ini rangkaian sendiri, ini tidak diajarkan oleh Nabi, ini bid'ah, ini sesat, ini menambah-nambah agama. Kalaulah mereka sadar, satu persatu amalan para ulama ada dalilnya. Ini salah satunya hadis Hasan, riwayat Imam Ibnu Asakir dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qul, bacalah doa berikut, Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ya Allah, ighfirli, ampunilah bagiku, warhamni, dan rahmatilah aku, wa'afini, dan afiatkanlah aku, warzuqni, dan berilah aku rezeki. Fa inna haula, maka sesungguhnya mereka, bahasa Arabnya mereka, maksudnya demikian rangkaian doa, tajma'u, itu telah mengumpulkan, laka bagimu, dunyaka, duniamu, wa akhirataka, dan akhiratmu. Ibrahim, kapan doanya dibaca? Hah? Latihan itu enggak sholat. Habib, kapan doanya dibaca? Hah? Sholat duha? Sholat sunat? Ya jelas. Setelah sholat. Oh, siapa yang baca? Rehasya, kapan doa dibaca?
Hah? Kapan ilham? Apa ya? Duduk antara dua sujud. Nah, itu kan sholat itu. Katanya itu nggak sholat. Nah, itu hasil dari sholat cepat-cepat. Nah, sehingga nggak sadar apa yang dibaca. Jadi duduk antara dua sujud. Berapa kali sehari semalam duduk antara dua sujud? Bilang. Yang wajib. Yang wajib. Berapa kali? Bilang nggak sholat. Kurban. Berapa kali wajib sehari semalam duduk antara dua sujud? 17 kali dia baca doa ini dalam sehari semalam. 17 kali dia baca doa ini dalam sehari semalam itu minimal. Kalau antum datang ke rumah seseorang, antum ketuk pintunya 1 kali nggak dibuka, 2 kali nggak dibuka, 3 kali nggak dibuka, 7 kali nggak dibuka, coba ketuk 17 kali, pasti dibuka. Nah, baik dibuka dengan senyuman atau tidak senyum, yang jelas dibuka kalau 17 kali. Nah, kalau sekiranya orang beriman baca doa ini, orang Islam baca doa ini 17 kali sehari semalam, diterima Allah nggak kira-kira? Jangankan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, orang yang bermusuhan dengan kita saja, kita tanya, kita ucapkan salam, kita tegur dia 17 kali pasti dia sahur. Mana musuh antum yang paling dibenci? Datang sama dia, ucapin assalamualaikum sekali, membelah dia. Ucapkan 2 kali, agak kecil belah matanya. Ucapkan 3 kali, nggak belah lagi. Ucapkan 4 kali, terpejam dia. Ucapkan 5 kali, senyum-senyum dia. Ucapkan 10 kali, pasti dia jawab. Apalagi 17 kali. Itu manusia yang sifatnya pemarah, yang sifatnya pendendam, yang tidak punya kasih sayang. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, baca doa ini sama Allah 17 kali. Kira-kira Allah kabulkan? Pasti Allah kabulkan. Kalau orang jaga tidak dikabulkan doanya oleh Allah, maka kata Nabi, itu telah menyelesaikan urusan duniamu dan akhiratmu. Itulah hakikat ayat yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-salah. Nah, mintalah pertolongan Allah dan sabar dan salat, karena salat itu sendiri sudah ada doa yang akan menyelesaikan urusan dunia dan akhirat. Apalagi kalau ditambah dengan salat rawatib, ditambah salat tahajud, ditambah witir, ditambah duha, ditambah salat hajat 16 rakaat. Enggak banyak. Bahkan sholat hajatnya lebih banyak sholat tarawih. Insyaallah. Heran kita. Heran dengan ibadahnya yang banyak begitu. Tapi tetap aja terlambat. Mungkin dia sengaja terlambat supaya dia sholat hajat. Nah, berapa kira-kira itu? Berapa kira-kira bacaan yang dibaca itu? Kalau betul-betul sholatnya dari hati, Allah akan selesaikan masalah dunia dan akhiratnya. Jadi anda nggak usah mikir pekerjaan lagi. Nah, asal sholatnya benar. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Ini jangan merasa dari Sayyidina Ali pula nanti setelah cerita ini. Nah, cerita ini diriwayatkan sebagai bukti saja. Tapi setelah cerita ini diceritakan, jangan semuanya merasa seperti Sayyidina Ali. Nah, ketika habis gandum, sholat ke masjid, pulang lagi nggak ada, sholat lagi, habis nggak ada, sholat lagi, akhirnya berputar gandumnya sendiri. Akhirnya karena merasa sudah seperti Sayyidina Ali semuanya,
Akhirnya dia nggak kerja dunia, cuma sholat saja di masjid, bukan gandum yang berputar. Nah, roda rumah tangganya berputar. Karena makamnya belum sampai ke tahap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka berjalanlah di makam sendiri. Masya Allah. Silakan Bapak-bapak. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa siwak itu sama dengan sikat gigi? Atau jika kita harus siwak kita sikat gigi terus baru apakah harus dengan siwak mendapat sunnah? Jazakumullah khair. Wastaku itu artinya menggosok gigi. Wastaku menggosok gigi. Menggosok gigi dan apa saja sunnah. Dengan kain, sabuk kelapa, dengan telunjuk yang kasar kata Imam Nawawi, dengan sikat gigi yang sering dipakai, itu semuanya sunnah, dapat pahala. Tapi dari sekian alat yang paling dianjurkan adalah kayu arak. Jadi kayu itu namanya bukan kayu siwak, tapi nama kayu itu adalah arak. Tapi karena Nabi dan sahabat menggunakan kayu itu untuk gosok gigi, maka berpindahlah dari nama ke tugas. Nah, dari nama ke tugas, yaitu sambut dengan siwak, sama dengan sikat. Nah, sikat kain namanya bros. Kalau sikat bisa kita sikat dengan apa saja, mungkin dengan kain sama kain, mungkin dengan sabuk kelapa, mungkin dengan yang lain. Tapi bisa saja dengan bros. Tapi bros itu disebut sikat. Jadi menamakan benda dengan tugasnya, itulah yang berlaku pada kayu arak. Nama dia arak, tapi karena dipakai untuk gosok gigi dalam bahasa Arab siwak, maka jadilah dia nama kayu siwak. Maka menggunakan apa saja untuk menggosok gigi dapat pahala sunnah. Mau sholat pakai gundal gigi tidak masalah. Nah, maka ada sebagian daerah, mayoritas, rata-rata jamaahnya ngamalin gosok gigi sebelum. Tapi karena tidak ada alat, digunakanlah ujung kain, ujung baju. Karena tujuannya waktu itu bukan hanya membersihkan, bukan untuk kebersihan. Karena gigi baru saja digosok di tempat wudhu, baru saja digosok selepas mandi. Tapi karena dianjurkan oleh Nabi, laula an asyukku ala ummati la amartu bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak, itu yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad SAW adalah gandum makanan terbaik. Sehingga pada hari ini orang-orang yang kena gula, dilarang untuk makan nasi, kemudian yang kena penyakit asam lambung, disarankan oleh dokter untuk memakan roti gandum. Kenapa ujungnya roti gandum? Karena umat Islam itu tidak terlalu percaya dengan hal seperti itu. Kenapa? Karena itulah yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad. Sehingga Muslim meyakini apapun yang diberikan oleh Allah kepada Nabi itulah terbaik. Sehingga ada penemuan
yang mengejutkan tentang siwak. Jadi pakar ilmiah mereka mencoba untuk mengambil air comberan, kemudian disatukan dengan air siwak, kemudian dilihat daripada apa nama alatnya itu, mungkin ada saja mikroskop, sehingga dia bisa melihat bahasanya kekuatan air siwak melawan kuman itu lebih cepat daripada yang lain. Kalau mereka mungkin membuka mulut atau tercengang, tapi orang mukmin tidak akan tercengang. Kenapa tidak tercengang? Karena keyakinan mereka adalah semua yang Nabi pakai, semua yang Nabi makan, semuanya Nabi tempati, semuanya itulah terbaik dari segala-galanya. Allah memilihkan semua yang terbaik untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dibuktikan oleh pakar ilmiah atau tidak dibuktikan, itulah keyakinan seorang muslim. Insyaallah dengan berkembangnya zaman, mereka akan meyakini semuanya itu pada satu saat nanti. Baik, insyaallah. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada salah dan benar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.